beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat anak nyaman PTM pertama kalinya. Hal ini bisa dilakukan oleh pihak rumah, misalnya oleh orang tua, maupun oleh pihak sekolah. Nah, kita bahas pertama dari pihak sekolah. Pihak sekolah tentu saja harus melakukan protokol kesehatan yang baik dan ketat, sehingga anak tidak mudah untuk tertular COVID-19 di sekolah. Nah, protokol kesehatan yang harus dijalani tentu saja yang menggunakan masker dengan baik, menjaga jarak, menghindari kerumunan, jangan lupa ventilasi di kelas yang baik, dan tentu saja melakukan tes COVID-19 secara acak, bisa dengan antigen atau dengan PCR yang dikoordinasikan dengan pihak pemerintah. Nah, selain itu pihak sekolah juga bisa menanyakan kepada anak atau memberikan tes kepada anak untuk mengetahui sejauh mana anak tertinggal pelajaran selama pembelajaran jarak jauh ini. Karena ada beberapa anak sebagian yang memang mengalami kesulitan selama PJJ, sehingga mereka tertinggal pelajarannya dan butuh waktu untuk mengejar ketertinggalan dibanding teman-temannya. Tentu saja guru harus bisa menyesuaikan ini, anak yang memang tertinggal maupun anak yang bisa mengikuti pelajaran selama PJJ. Nah, kemudian guru juga bisa membuat metode pelajaran yang menarik. Tentu saja yang menarik harus bersifat interaktif. Nah, menariknya supaya anak merasa nyaman, supaya anak merasa senang di sekolah, sehingga mereka bersemangat untuk sekolah lagi besok harinya. Dan yang terakhir, pihak sekolah bisa juga bisa membahas masalah-masalah tentang COVID, tetapi sealangkah baiknya pihak sekolah tidak melakukan pembahasan yang lebih dalam dan bersifat menakut-nakuti, karena itu justru akan membuat anak merasa tidak nyaman untuk sekolah PTM dan akhirnya nanti malah takut untuk datang lagi ke sekolah. Nah, bagaimana dengan pihak rumah atau orang tua? Nah, orang tua bisa juga membantu anak supaya merasa nyaman dalam menghadapi PTM ini dengan cara yang pertama adalah membantu menjelaskan protokol kesehatan. Balik lagi, protokol kesehatan adalah yang terpenting. Jadi orang tua harus membantu anak untuk mengerti tentang protokol kesehatan dengan membahasnya, bahkan bisa memberikan contoh, misalnya memakai masker yang baik, bagaimana kalau nanti cara makan yang baik di sekolah ya. Dan kemudian orang tua juga bisa membahas mengenai masalah kesehatan COVID maupun protokol kesehatannya ini dengan cara tidak menakut-nakuti. Sama seperti tadi pihak sekolah, tidak boleh menakut-nakuti. Kasih contoh yang justru menyenangkan, bagaimana menghindari kalau ada teman yang sakit, atau ada teman yang memang membuka masker, tidak memakai masker dengan baik, ya. Jadi pastikan anak justru tidak takut dan bersemangat untuk mengikuti sekolah. Nah, orang tua juga membantu menyiapkan pelajaran. Membantu menyiapkan pelajaran bisa dengan membantu menyiapkan alat-alat buat belajar, misalnya ada pensil yang menarik, ada buku yang menarik, ada sampul buku yang berwarna-warni, atau juga membantu dalam belajarnya. Jadi orang tua juga harus membantu menanyakan anak mana yang nggak mengerti. Jangan diserahkan ke pihak sekolah aja. Ya, jadi orang tua harus melihat mana yang anak tertinggal, bantu sehingga nanti pada saat anaknya PTM, anaknya sudah tidak tertinggal jauh. Jadi anaknya juga nggak makin rendah diri dan dia bisa bersemangat mengikuti sekolah. Nah, dan pastikan anak malam sebelum PTM, anaknya harus tidur dengan cukup. Karena bila seorang anak tidurnya nggak cukup, maka anak emosinya akan terganggu, mudah sakit, nanti akhirnya PTM-nya juga terganggu. Dan satu lagi bahwa sarapan ini penting sekali. Seorang anak harus sarapan dulu sebelum sekolah, karena sarapan itu memperbaiki mood ya, memperbaiki perasaan sehingga anaknya bisa sekolah dengan semangat, ada energi, dan sarapan itu membuat seorang anak bisa memiliki daya tahan yang baik sehingga nggak gampang sakit pada saat PTM. Dan ini adalah yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah pastikan orang tua mengantar anaknya sekolah sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena dengan orang tua mengantar anaknya sekolah itu merupakan suatu dukungan yang sangat berharga sekali, sehingga anak tahu bahwa oh, dia didukung sepenuhnya oleh orang tua dan dia makin semangat untuk menjalani PTM ini. Saya akan bahas dari pertanyaan pertama, nutrisi apa yang bisa membantu anak untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Nah, semua nutrisi baik makronutrien yang kita kenal dengan karbohidrat, protein, lemak, maupun mikronutrien yang sebenarnya hanya dibutuhkan sedikit, misalnya vitamin dan mineral, ternyata dua-duanya makronutrien dan mikronutrien, dua-duanya betul-betul diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Jadi artinya kekurangan salah satunya saja itu akan sangat mengganggu sekali daya tahan anak. Oleh karena itu orang tua harus memenuhi lengkap, baik protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, semuanya harus terpenuhi dengan baik. Nah, memang secara penelitian ada yang meneliti bahwa vitamin C, vitamin D, zinc itu
sangat membantu dalam mencegah COVID dan mencegah keparahan COVID. Betul, itu memang penelitiannya bagus sekali. Tetapi ternyata tidak hanya 3 vitamin mineral itu saja. Karena bila memang 3 itu dipenuhi tetapi nutrien yang lain tidak terpenuhi, ternyata daya tahan tubuh anak tetap saja nggak bagus. Jadi harus terpenuhi baik makronutrien maupun mikronutriennya. Untuk pertanyaan kedua, protokol kesehatan apa yang sebaiknya diterapkan dalam PTM ini? Sebetulnya protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam PTM sama dengan yang selama ini kita sudah jalankan, yang sempat dibilang 3M, 5M ya. Jadi yang paling pertama adalah memakai masker, ya kan? Cuci tangan yang baik, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan ini bisa dilakukan dengan tidak makan bersama di sekolah. Kalau makan sebaiknya di tempat yang terbuka. Pastikan juga anaknya menghindari aktivitas yang tidak penting seperti berkumpul sesudah sekolah atau bahkan pada saat istirahat berkumpul sama-sama untuk bermain sama-sama. Itu adalah hal yang harus dihindari selama PTM. Nah, pastikan juga kalau sakit jangan memaksakan diri untuk ke sekolah dan sesuai anjuran dari IDAI sebaiknya anak yang bersekolah sudah menjalani vaksinasi COVID 2 kali. Saat ini banyak sekali masker yang dijual bebas di online shop, dijual bebas di supermarket. Banyak sekali bentuknya, jenisnya, tipenya, ukurannya, warna-warninya, semua banyak sekali. Tetapi masker yang paling baik tepatnya adalah masker yang memang hanya digunakan sekali pakai. Karena kalau masker dipakai berulang, justru itu menimbulkan kerentanan untuk menginfeksi keesokan harinya karena maskernya dipakai ulang. Padahal di situ virusnya menempel. Dan pastikan menggunakan masker yang aman dan nyaman. Artinya nyaman, maskernya tidak boleh terlalu ketat. Kalau terlalu ketat justru bisa menimbulkan luka, nggak nyaman, dan akhirnya luka itu malah mudah menyebabkan infeksi. Dan pastikan juga maskernya aman, artinya nggak boleh terlalu longgar. Karena kalau terlalu longgar, justru kumannya akan masuk. Jadi fungsi maskernya tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, hindari juga menggunakan masker yang berlebihan. Banyak sekarang masker-masker yang kelihatannya bagus sekali, tetapi memang berlebihan. Misalnya respirator, karena respirator itu sebenarnya digunakan untuk tenaga-tenaga kesehatan atau orang-orang yang memang berhubungan langsung dengan COVID. Jadi memang bagus, tetapi untuk dipakai seorang anak itu sangat tidak nyaman. Dan justru akan membuat anak kesulitan bernapas dan akhirnya malah terganggu. Nanti anak akan beberapa kali melepas-lepas maskernya dan justru rentan mengalami tertular oleh COVID-19. Anak tetap semangat selama PTM, menurut saya peran orang tua sangat penting dalam kondisi ini. Nah, apa saja yang harus diketahui oleh orang tua dalam menemani anak selama PTM? Nomor satu, menurut saya orang tua harus mengetahui kendala apa yang terjadi atau kesulitan apa yang terjadi selama PTM. Banyak kesulitan yang bisa terjadi selama anak PTM karena ini suatu pembelajaran yang baru lagi. Anak perlu beradaptasi lagi sejak awal. Nah, tanyakan bila memang ada kesulitan atau kendala, usahakan orang tua tidak menggurui atau malah menyalahkan anaknya. Tapi coba bersikap lebih seperti teman dalam mendengarkan. Kadang anak hanya butuh didengarkan. Bukan butuh masukan, bukan juga butuh untuk digurui, tapi hanya butuh untuk didengarkan. Jadi pastikan kita dengarkan dengan baik dan kita tanyakan ke anaknya, apakah kamu butuh bantuan? Apakah kamu butuh papa atau mama bantu? Ya. Dan bagaimana cara membantunya? Kita bisa dengan cara memberikan contoh-contoh atau role model. Jadi artinya misalnya kita berpura-pura sebagai temannya. Misalnya ada teman yang sering menangis, kita berpura-pura sebagai teman yang menangis. Kita ajarkan bagaimana menyikapi teman yang menangis, ya. Jadi menurut saya pastikan dulu kita mendengar dengan baik, tanyakan apakah anaknya memang mau dibantu, apakah cuma mau didengarkan aja. Kalau memang mau dibantu, kita bantu dengan cara memberikan contoh-contoh yang memudahkan mereka untuk bisa mengerti bagaimana menghadapi masalah-masalah atau kendala selama PTM ini. Nah, begitu pula juga dengan pelajaran. Pada saat belajar, tanyakan apa yang susah. Dan sebaiknya kita memberikan contoh-contoh yang mempermudah. Ya, jadi pastikan bahwa contoh yang kita berikan kepada anak itu justru mempermudah, tidak menyulitkan anak sehingga dia bisa mengerti dengan gampang dasar-dasarnya sehingga dia datang ke sekolah besok hari dengan pemahaman yang lebih baik. Karena pemahaman yang lebih rinci tentu saja itu tugas gurunya untuk mengajarkan. Kita hanya mengajarkan paham-paham dasarnya sehingga anak bisa mempermudah lebih mudah untuk menghadapi pelajaran di sekolah besoknya. Makanan yang bisa menjaga
daya tahan tubuh anak adalah makanan yang memenuhi seluruh unsur kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Artinya harus terpenuhi semuanya. Itu baru bisa membuat seorang anak memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga dapat mencegah dari COVID-19. Nah, bukan cuma jenisnya, tetapi juga jumlahnya. Artinya seorang anak untuk bisa sekolah dengan daya tahan yang baik, anak membutuhkan sarapan sebelum sekolah. Sarapan itu bukan cuma sekadar menambahkan energi, tetapi juga ternyata itu membantu supaya anak memiliki daya tahan yang baik selama PTM di sekolah. Nah, sarapan juga ternyata juga harus tetap memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien tadi. Jadi jangan sampai sarapan hanya seadanya, misalnya hanya sereal aja, hanya biskuit saja. Itu tidak bisa memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Dan bila tidak lengkap, tentu saja makanannya tidak bisa menjadi penangkal untuk COVID-19 itu. Tidak bisa meningkatkan daya tahan tubuh seorang anak. Nah, untuk bekal sekolahnya apa? Bekal sekolahnya tergantung juga sekolahnya berapa lama. Apakah hanya sekolah sampai jam istirahat saja, misalnya hanya 2-3 jam, atau 1 jam, atau bahkan sekolah sampai siang, sampai makan siang. Kalau sekolahnya hanya sebentar saja, hanya 1-2 jam, dokter anak kita menganjurkan justru kalau perlu tidak perlu makan di sekolah, sehingga menghindari membuka masker, menghindari kontak erat sehingga mengurangi penularan COVID-19. Tetapi pada anak yang lebih besar yang harus makan di sekolah, sebaiknya pastikan makanannya tetap memenuhi makronutrien dan mikronutrien. Artinya harus lengkap ya, harus ada daging, sayur, ada karbohidratnya, misalnya nasi, kentang, mengandung vitamin, mineral, tetapi sebaiknya yang mudah dimakan ya, sebaiknya mudah dimakan. Jadi jangan yang terlalu misalnya berkuah sehingga anaknya kesulitan untuk makan. Karena semakin sulit anaknya untuk makan, waktu untuk makannya makin panjang dan resiko membuka masker terlalu lamanya juga semakin tinggi. Anaknya makin mudah tertular COVID-19. Jadi pastikan makanannya juga yang lebih mudah dimakan, tetapi bukan makanan cepat saji. Karena makanan cepat saji tidak bisa memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya. Ya, hindari membawa terlalu banyak cemilan karena cemilan justru akan membuat kenyang dan nanti justru tidak menghabiskan makanan yang makan siangnya sehingga justru malah tidak bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya karena makanan yang harusnya dihabiskan ternyata tidak habis karena sudah terlalu kenyang dengan cemilan.